Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Susi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahaminya. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini kan? Dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik, atau kompas yang kamu gunakan sebagai petunjuk arah. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet? Nah, apa itu magnet ya? Kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di Yunani yang pada masa lalu kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Nah, dapat kamu lihat, Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang magnet dan sifat-sifat dari magnet tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari magnet. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet ini memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda tertentu di sekelilingnya, yang disebut juga dengan gaya magnet. Nah, kita lihat hanya barang-barang tertentu yang bisa ditarik oleh magnet. Anak-anak, perlu kalian ingat, tidak sebuah benda dapat ditarik oleh magnet. Oleh karena itu, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Berdasarkan kemampuan ditarik atau tidaknya oleh gaya magnet, benda itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu benda ferromagnetik. Yang kedua, benda paramagnetik. Dan yang ketiga adalah benda diamagnetik. Benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet atau disebut juga dengan benda magnetik. Contohnya, besi, baja, logam, dan nikel. Benda paramagnetik. Benda paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, seperti aluminium pada rak piring. Selanjutnya, tembaga. Benda diamagnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, atau disebut juga dengan benda non-magnetik. Contohnya adalah kayu, kertas, plastik, karet, dan lain sebagainya. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, magnet alam, dan yang kedua, magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam
tanpa buatan manusia. Contoh dari magnet alam adalah biasanya berupa batu-batuan, seperti yang pertama kali ditemukan di Magnesia. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Bentuk-bentuk magnet buatan antara lain, yang pertama adalah magnet U. Yang kedua, magnet batang. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet tabung. Yang kelima, magnet cincin. Yang keenam, magnet lingkaran. Dan yang terakhir yaitu magnet ladang. Setelah mengetahui apa itu magnet serta bentuk-bentuk magnet, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari magnet. Sifat magnet yang pertama yaitu, kita lihat video berikut ini. Nah, dari video dapat kita lihat bahwa sifat dari magnet tersebut adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet yang kedua yaitu kita lihat ketika dua magnet yang senama kita dekatkan dan yang tidak senama kita dekatkan. Di sini dapat kita lihat ketika kita dekatkan yang senama, ternyata dia tidak mendekat atau dia tolak menolak. Sedangkan ketika berbeda, itu dia akan saling tarik menarik. Jadi, sifat magnet yang ketiga adalah jika kutub magnet yang senama didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Sedangkan yang kedua, jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka magnet tersebut akan saling tarik menarik. Itu sifat magnet yang kedua. Sifat magnet yang ketiga yaitu, di sini kita siapkan dua buah magnet batang. Yang magnet yang satu kita dekatkan kutubnya ke paperclip, sedangkan magnet yang dua kita dekatkan bagian tengahnya ke paperclip. Ternyata di sini kita lihat bagian yang diarahkan kutubnya itu paperclipnya akan menempel. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sifat yang ketiga adalah kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya. Selanjutnya, sifat magnet yang keempat. Di sini kita siapkan kertas, paperclip, magnet dan juga plastik. Di sini kita lihat kertas dan paperclip yang di bawahnya kita beri magnet. Ternyata masih ada gaya magnetnya. Magnet yang ada di bawah bisa menarik paperclip. Begitu juga dengan pada kertas. Magnet yang di bawahnya itu walaupun ada pembatasnya berupa plastik, ternyata masih ada gaya magnetnya sehingga dia bisa menarik paperclip. Dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa sifat yang keempat adalah magnet dapat menembus benda non-magnetik. Sifat magnet yang kelima. Di sini kita lihat ada dua batang magnet yang jaraknya sama dengan paperclip. Selanjutnya, ketika salah satunya kita dekatkan ke arah paperclip, ternyata yang lebih dekat itu langsung menarik paperclip. Yang kedua ini magnet yang satu dibungkus dengan satu kertas, sedangkan yang satu lagi dengan dua kertas. Ternyata yang satu kertas itu langsung menarik magnet. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan magnet itu dipengaruhi oleh jarak dan pembatas.
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat magnet antara lain: 1. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, kutub senama jika kita dekatkan maka akan tolak-menolak, dan ketika kutub yang tidak senama kita dekatkan maka akan tarik-menarik. Yang ketiga, kekuatan magnet itu ada pada kutub-kutubnya. Yang keempat, magnet dapat menembus benda non-magnetik. Dan yang kelima, kekuatan magnet dipengaruhi oleh jarak dan pembatas. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.